Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap selalu semangat ya. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurhayati. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen produksi. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah mengetahui apa itu manajemen produksi, dan jika memang belum tahu, kita bahas sama-sama ya. Manajemen adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol untuk mencapai tujuan organisasi. Maaf ya teman-teman ya, mengkoordinasikan. Kemudian produksi adalah proses pengubahan atau transformasi dari bahan baku menjadi bahan jadi. Kemudian jika kita gabungkan semuanya ini menjadi apa sih sebenarnya manajemen produksi itu? Oke, tindakan atau kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol, mengatur atau mengarahkan sumber daya untuk mencapai apa? Mencapai tujuan organisasi berupa proses pengubahan yang saya tadi sebutkan, transformasi dari bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, bahan jadinya ini berupa barang maupun jasa ya, yang pastinya memiliki nilai tambah. Itulah yang dinamakan manajemen produksi. Mempunyai pengambilan keputusan dalam manajemen produksinya. Nah, ini dikerjakan oleh siapa? Mungkin ada yang tahu? Tugasnya manajer produksi. Nah, manajer produksi ini apa saja sih tugasnya? Yang pertama itu menentukan dan mengatur letak gudang persediaan, melaksanakan pemeliharaan persediaan secara kontinu, memperbaiki proses produksi dengan mengurangi kerusakan. Nah, menentukan komponen yang akan dibuat itu juga sangat penting. Menentukan schedule kerja, mengevaluasi biaya tenaga kerja dan tambahan kerja, memperbaiki sistem informasi dengan supplier, kemudian memperbaiki manajemen persediaan, memperbaiki produktivitas, memperbaiki pemborosan, juga memperbaiki waktu persiapan untuk mengurangi waktu proses. Gunanya apa sih ada manajer produksi? Agar dapat menjamin terlaksananya aktivitas perusahaan itu dengan sangat baik, seperti yang tujuan dan visi misinya. Kemudian apa saja selanjutnya, yaitu ruang lingkup manajemen produksi. Nah, sistem manajemen produksi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, mempunyai tujuan. Apa sih tujuannya ini dalam manajemen produksi itu? Ya, itu ya pastinya menghasilkan barang dan jasa. Terus, selain tujuan apa? Mempunyai kegiatan, yaitu proses produksi atau transformasi yang tadi kita bahas. Proses transformasi, proses berupa dari bahan baku menjadi bahan jadi. Kemudian adanya mekanisme pengendalian operasional. Di dalam sistem operasional manajemen produksi terdapat beberapa aspek teman-teman ya. Pertama, aspek struktural. Apa sih aspek struktural ini? Yaitu aspek yang berkaitan dengan faktor manusia.
bahan dan material yang harus menetapkan. Pertama itu perencanaan kapasitas produksi, penyusunan fasilitas produksi. Di dalam penyusunan fasilitas produksi ada beberapa juga item ya. Pertama, pemilihan lokasi, pemilihan mesin dan peralatan, juga tata letaknya. Kemudian proses transformasi dan sistem kerja, struktur organisasi juga sangat penting. Kemudian pemilihan jenis teknologinya. Setelah aspek struktural, kemudian apalagi teman-teman, ada aspek fungsional. Nah, aspek fungsional ini berkaitan dengan fungsi manajemen produksi sebenarnya ya. Nah, di dalamnya itu pertama ada perencanaan, kedua pengorganisasian, pelaksanaan pengendalian, kemudian ada aspek keuangan. Di dalam juga aspek keuangan ini meliputi tentang beberapa keputusan. Pertama, apa aja keputusan untuk aspek keuangan. Aspek keuangan itu meliputi tentang keputusan. Pertama, perencanaan output, desain proses transformasi, perencanaan kapasitas, perencanaan bangunan pabrik, perencanaan tata letak fasilitas, perencanaan desain aliran kerja, kemudian perencanaan manajemen persediaan, perencanaan manajemen proyek, perencanaan schedule, perencanaan pengendalian kualitas, adalah melaksanakan aktivitas memproduksi barang maupun jasa agar hasil produksi dapat memenuhi kriteria berkualitas sesuai dengan yang telah direncanakan, dengan meningkatkan efisiensi pada input dan meningkatkan produktivitas. Nah, guna untuk meningkatkan produktivitas perlu namanya direncanakan manajemen. Kemudian manajemen produksinya juga harus menyiapkan dan mempersiapkan. Di dalamnya apa saja yang harus dipersiapkan? Pertama, bahan baku yang memadai, baik kuantitas atau kualitasnya. Kemudian mesin dan peralatannya juga harus memadai sesuai dengan yang dibutuhkan. Sumber daya manusianya yang profesional, yaitu sudah memiliki sertifikat sumber daya yang dapat mendukung operasional. Kemudian ada sistem produksi. Sistem produksi adalah merupakan suatu aktivitas yang terorganisir dari seluruh faktor produksi satu sama lain, merupakan saling berketergantungan. Di dalam sebagai produsen juga dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produk, meningkatkan fleksibilitas operasi pabrik dengan berbagai produk, kemudian meningkatkan kualitas produk baik fisik dan desain produk. Kemudian terakhir menciptakan waktu tunggu yang relatif singkat. Itulah pengertian tentang manajemen produksi dan ada beberapa item di dalamnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada salah-salah kata mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.